Raden Ajeng Kartini Djoyo Adiningrat merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Melalui surat-surat ke sahabat penanya, tokoh kelahiran 21 April 1879 ini berjuang mengubah kondisi yang menurutnya tidak adil dan justru menindas wanita di balik istilah adat istiadat dan feodalisme politik Jawa pada masanya. Beliau ingin tiap wanita memiliki masa depan yang lebih maju, bebas, dan cemerlang. Baginya, pendidikan merupakan jalur mutlak yang diperlukan demi mengangkat martabat bangsa. Terdapat beberapa nilai berakhlak yang ada dalam sosok Kartini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Salah satu sikap berorientasi pelayanan yang R.A. Kartini lakukan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini ditunjukkan pada keinginan R.A. Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian nilai yang kedua ada akuntabel. Pribadi yang akuntabel adalah pribadi yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Sebelum adanya gerakan emansipasi wanita, wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Namun, R.A. Kartini dengan segenap dan jiwanya berusaha untuk memperjuangkan agar wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. R.A. Kartini juga menerapkan nilai kompeten dalam kehidupannya. Kartini menempuh pendidikan dasar di Europees Lagere School sampai usianya 12 tahun. Di sekolah tersebut dia belajar bahasa Belanda. Namun setelahnya Kartini harus dipingit sebagai bagian dari tradisi bagi para perempuan Jawa pada masa itu. Meskipun begitu, Kartini tidak berhenti belajar. Dia terus belajar dengan membaca banyak buku, majalah, dan koran, termasuk yang berbahasa Belanda. Melalui bacaan-bacaan tersebut, Kartini tertarik pada isu emansipasi perempuan. R.A. Kartini menerapkan nilai harmonis dalam kehidupannya dengan mendirikan sekolah Kartini. Tujuan Kartini mendirikan sekolah tersebut adalah untuk mendidik perempuan pribumi yang merupakan inti dari rumah tangga dan keluarga, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak mereka sendiri dengan baik. Di sana, mereka belajar membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan-keterampilan lain untuk para perempuan, seperti memasak, menjahit, dan kerajinan tangan. Nilai loyal Kartini ditunjukkan dari komitmennya yang tinggi dalam memberikan dedikasi terbaiknya dalam upaya penghapusan kesenjangan pendidikan. Beliau bersikukuh menentang tradisi hingga mencari dukungan dari Eropa sebagai upaya beliau memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah yang beliau dirikan membuat wanita saat itu akhirnya bisa merasakan pendidikan. Perjuangan Kartini menunjukkan dedikasinya yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingannya sendiri. Pada masanya, struktur sosial yang berlaku adalah adat istiadat Jawa yang cenderung membatasi perempuan untuk berkembang. Perempuan hanya dianggap sebagai konco wingking dan hanya boleh bersekolah hingga berusia 12 tahun. Melihat kesenjangan dan ketidakadilan tersebut, Kartini tidak bisa tinggal diam. Sejak kecil, Kartini memang terkenal rajin belajar. Menginjak remaja, beliau juga rutin berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Eropa. Majunya sistem di Eropa membuat R.A. Kartini tersadar bahwa struktur sosial yang berlaku di Jawa saat itu sudah tidak sesuai dan perlu diubah. Beliau kemudian secara gigih memulai perjuangan dan mendobrak batasan dengan belajar giat dan membuka sekolah bagi wanita. Kegigihannya ini menunjukkan bahwa beliau cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan kondisi global. Beliau bersikap proaktif memperbaiki masalah di lingkungan sosialnya dengan membuat sekolah wanita. Nilai kolaboratif R.A. Kartini ditunjukkan dari sikapnya yang mengajak kedua saudarinya untuk mengajar di sekolah Kartini. R.A. Kartini juga mengajak suaminya KRM Adipati Aryo Singgih Djoyo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang untuk bekerja sama membangun sekolah khusus wanita di Kabupaten Rembang. Selain itu, Kartini juga aktif menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda. Surat pertama berisi pengajuan beasiswa yang kemudian disetujui oleh pemerintah Belanda. Kemudian R.A. Kartini juga menulis surat kepada Belanda mengenai usulan agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Sekian penjelasan tokoh yang sesuai dengan core value ASN, semoga bermanfaat teman-teman.